seorang ahli politik, ekonom, geograf, dan sosiolog dari Jerman yang dianggap sebagai salah satu pendiri dari awal sosiologi serta administratif negara modern. Siapa sih dia? Yuk, sama-sama belajar. Perkenalkan, nama saya Fajar Setiawan, nomor Indo 21103017, Prodi Sosiologi. Dengan nama lengkap Karl Emil Maximilian Weber, yang lahir pada 24 April 1864 di Erfurt, Saksoni, Prussia, yaitu dalam Kekaisaran Jerman dan pada Kerajaan Prusia sekitaran tahun 1864 sampai 1871. Anak dari pasangan Max Weber dan Helen Weber ini dianggap sebagai salah satu pendiri dari awal ilmu sosiologi dan administrasi negara modern. Karya utamanya berhubungan dengan rasionalisasi dalam sosiologi agama dan pemerintahan. Meski ia sering pula menulis di bidang ekonomi, karyanya yang paling populer adalah esai yang berjudul Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme, yang mengawali penelitiannya tentang sosiologi agama. Weber berpendapat bahwa agama adalah salah satu alasan utama bagi perkembangan yang berbeda antara budaya Barat dan Timur. Dalam karyanya yang terkenal lainnya yaitu Politik as a Vocation, Weber mendefinisikan negara sebagai sebuah lembaga yang memiliki monopoli dalam menggunakan kekuatan fisik secara sah. Sebuah definisi yang menjadi penting dalam studi tentang ilmu politik Barat modern. Pada tahun 1884, Weber lulus kuliah di Universitas Berlin. Setelah 8 tahun lulus, ia menjadi pengacara dan mengajar di universitas. Minat Weber berubah ke sosiologi dan ekonomi. Weber lalu mengalami fase gila kerja yang mengantarkannya menjadi profesor ekonomi di Universitas Hamburg di tahun 1896. Pada tahun 1893, dia menikah dengan seorang perempuan cantik bernama Maren Schiniger. Tahun 1897, ayahnya meninggal dunia. Tak lama kemudian, Weber mengalami gangguan saraf. Baru di tahun 1904, ia pulih dan kembali aktif di dunia akademis, hingga pada akhirnya meninggal dunia pada 14 Juni 1920 akibat sakit pneumonia. Selain menulis buku dan menjadi dosen, Weber juga membantu mendirikan German Sociological Society di tahun 1910 loh. Konsultan dan peneliti. Rumahnya dijadikan pertemuan pakar berbagai cabang ilmu seperti George Simmel, Alfred maupun George Lucas. Weber hidup di masa pertumbuhan kapitalisme modern, ketika kapitalisme telah berkembang jauh dan menunjukkan ekstensi bentuk dan pola produksi yang telah berubah dengan bentuk awal yang diperhatikan Karl Marx. Selama hidupnya, Max Weber telah banyak menghasilkan karya, di antaranya sebagai Kalau Durkheim mengartikan sosiologi, suatu ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial, lain dengan Weber yang mengartikannya sebagai suatu ilmu yang mempelajari tindakan sosial. Weber mulai meninggalkan ketergantungan sosiologi terhadap ilmu alam dan memunculkan metode memahami Verstehen. Menurut Weber,
Sosiologi bertujuan memahami mengapa tindakan sosial mempunyai arah dan akibat tertentu. Weber membagi tindakan sosial ke dalam 4 bagian, yaitu tindakan sosial rasional instrumental, lalu ada tindakan rasional nilai, dan tindakan efektif, dan yang terakhir ada tindakan tradisional. Weber juga memberikan sumbangan-sumbangan penting bagi sosiologi politik, yaitu kajiannya terhadap kekuasaan dan dominasi. Weber membedakan antara kekuasaan dan dominasi. Suatu dominasi memerlukan legitimasi. Weber membedakan 3 jenis dominasi. Dominasi karismatik, dominasi tradisional, lalu ada dominasi legal rasional. Joseph Priyo Jovian Haminoto pernah berkata, tidak ada artinya berkelakuan sempurna dalam tata perayaan agama apabila tidak dapat memperlakukan sesama manusia dengan baik. Dengan harapan saya, teman-teman dapat memahami apa yang saya sampaikan dan saya simpulkan pada video kali ini. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk menyimak dari apa yang telah saya sampaikan. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.